muncul kesan bagi kita bahwa polisi sedang melayani Jokowi. Karena kalau dipanggil ke Jakarta kan saksi kesulitan. Akhirnya ngalah. Ini polisi yang datang ke TKP-TKP. Pada peristiwa-peristiwa lain nggak begitu. Contohnya Gus Nur dan Bambang Tri ketika melakukan podcast di Malang. Ya, dijemput paksa panggilannya langsung ke Bareskrim, bukan Bareskrim yang datang ke Malang. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita sedang berada di Gedung Juang 45 ya di Jakarta. Jakarta ya, di aulanya di lantai 3 kalau salah. Kita sedang ya di tempat acara untuk deklarasi perjuangan tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi. Kali ini kita bersama Bang Ahmad Khozinuddin, lawyer kita ya, yang selalu membela aktivis dan juga ulama. Assalamualaikum, Bang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ini luar biasa ini. Kenapa nih tema yang diambil kali ini kezaliman rezim Jokowi? Apakah ini pertanda rezim Jokowi masih berkuasa atau seperti apa? Kita bukannya mau membahas tentang Jokowi yang mau dipanggil tuh. Katanya dipanggil polisi hari ini di Polres, tapi di Polda nggak datang. Gimana nih, mau ambil isu yang mana nih? Kalau ini mah nanti aja. Oh ya, siap-siap. Kita ambil yang Bahas yang itu yang lagi kita ambil rame. Pak Jokowi lewat kuasa hukumnya meminta opsi ya. Jadi pemeriksaan di Polda Metro Jaya ditunda atau diperiksa di Solo di kediaman. Oh ya, ya, itu baru Padahal keren beberapa itu. yang lalu Pak Jokowi pelesiran dengan cucunya. Oke. Ya, dengan cucunya. Ada video yang beredar, ada yang mengatakan di Bali, ada yang mengatakan di Lombok dan sebagainya. Tapi yang jelas pelesiran. Tapi kemudian mengatakan alasan kesehatannya tidak bisa keluar kota. Tapi di acara PSI memberikan pidato yang menggelegar, pidato politik akan membela PSI. Yang kebetulan ketua umumnya. Ah, ini pembicara kedua kalau sudah begitu. Ketua umumnya adalah putra bungsunya. Aku mau ngomong apa ini, bingung nih. Silakan Pak Ahmad Khozinuddin untuk menanggapinya terkait permintaan Pak Jokowi terkait dua opsi ini. Iya. Jadi begini, tadi sudah dijelaskan oleh host bahwa ada fakta-fakta yang sebenarnya secara objektif bisa kita simpulkan ada tindakan yang subjektif yang ingin diperlakukan berbeda di hadapan hukum oleh pelapor Saudara Joko Widodo yang saat ini melaporkan klien kami ya, Roy Suryo Rismon Sianipar dan yang lainnya ke Polda Metro Jaya. Harusnya sebagai pelapor, sebagai warga negara yang taat hukum, dirinya bertanggung jawab dengan memberikan atensi yang besar terhadap laporan yang dibuatnya dengan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya atas pemeriksaan dirinya selaku korban yang mengaku korban katakanlah dirinya dalam dugaan tindak pidana pencemaran dan juga fitnah. Kenapa demikian? Karena dia punya kepentingan untuk kasus ini diproses lebih lanjut dan apalagi kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan sehingga bukan lagi pada tahapan undangan klarifikasi tapi sudah sampai panggilan polisi. Dan saya dapat informasi sebenarnya Senin yang lalu sudah bukan Senin ya, Kamisnya ya, Kamis yang lalu, Minggu yang lalu Saudara Joko Widodo sudah dipanggil untuk hadir di ruang penyidikan Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai saksi korban untuk diperiksa pada tahapan penyidikan atas laporan yang dia buat. Namun ternyata saya baru tahu membuat ketidakhadirannya itu pada sebuah acara Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One. Saat itu hadir Waketum Projo, Frederick Damanik dan juga kuasa hukum Saudara Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara yang menjelaskan bahwa Saudara Joko Widodo sebenarnya sudah dipanggil untuk hadir diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Kamis yang lalu, namun tidak hadir dengan alasan menurut kuasa hukumnya sakit dan ada keterangan dari dokter butuh istirahat, jadi tidak bisa memenuhi panggilan polisi. Namun yang aneh tadi sudah disebutkan ada anomali, kalau memang sakit kan semestinya rekomendasinya istirahat, bukan kemudian kalau bahasa klien kami Rosuryo teriak-teriak di sebuah acara Kongres Partai Solidaritas Indonesia begitu. Dan kalaupun itu dalam ruang yang katakanlah tidak perlu keluar kota karena Kongres PSI itu kan ada di Solo begitu. Namun nyatanya juga
Jokowi melakukan aktivitas keluar kota sebelumnya yang kita sudah ketahui juga informasinya masih pemulihan, ya ini jalan-jalan ke Bali kalau nggak salah ya. Yang fotonya juga beredar di akun sosial media saudara Joko Widodo begitu di pinggir pantai. Gitu. Artinya kan ini secara telanjang publik bisa melihat bahwa hari ini hukum seolah-olah ada di bawah ketiak Joko Widodo. Apa dasarnya penyidik yang harus datang ke Solo untuk memeriksa saudara Joko Widodo? Padahal penyidik bisa menggunakan kewenangannya di tahap penyidikan untuk melakukan upaya paksa. Artinya kalau panggilan pertama tidak bisa, bisa dikirim lagi panggilan kedua. Kalau tidak ada keterangan, bisa dianggap mangkir dan bisa dilakukan upaya paksa. Oke, kalau kemudian alasannya dia kan saksi korban ya. Justru ini menunjukkan main-main saudara Joko Widodo dengan kasus ini. Gitu. Pada saat yang sama, ketika saudara Joko Widodo main-main dengan kasus ini, sudah ada 12 orang terlapor nih, terpampang. Ada Egy Sujana, Rizal Fadila, Kurniawan Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Abraham Samad, Michael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansa Susilo, Ali Ridho, Aldo Hussein atau Aldo Hussein. Itu 12 orang yang akhirnya statusnya menjadi terlapor setelah penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi bukan 5 orang seperti yang beredar di awal yang kemudian kemarin diklarifikasi di Polda Metro Jaya. Iya, makanya saya sebut Jokowi seperti ngajak perang semesta ya, perang bubat dengan rakyatnya karena dia berdalih ya, tidak melaporkan hanya dalam penyelidikan. Sementara kuasa hukumnya sudah menyebut sejumlah inisial ada 5 tadi, tapi pada saat yang sama dia membiarkan ya pendukungnya membuat laporan bareng-bareng. Ya sebelumnya total laporan itu ada 6 dan 2 laporan digugurkan oleh penyidik Polda Metro Jaya karena tidak hadir ya dalam undangan klarifikasi. Artinya main-main dia dengan hukum di negeri kita. Kan sebelumnya ada laporan Andi Kurniawan, Kapriani, Lekumanan, Samal Soken, Kahan Rahayan, dan Jokowi. Lalu oleh Polda Metro Jaya yang ditingkatkan ke penyelidikan itu laporan Jokowi, Andi Kurniawan, Lekumanan, dan Samuel Soeken. Sementara Kapriani dan Kahan Rahayan itu digugurkan. Artinya apa? Artinya kalau orang melapor dalam konteks pidana itu kan ingin ujungnya penjara. Sementara selama ini saudara Jokowi berdalih tidak ingin memenjarakan orang, hanya ingin memulihkan wibawanya, kehormatannya yang merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Saya berulang kali di sebelah media menyatakan, oke kalau fokusnya adalah ingin memulihkan wibawanya, memulihkan kehormatannya, harusnya kan apa? Harusnya justru menunjukkan ijazah aslinya. Dengan begitu kan kembali marwah wibawanya, bukan dengan masyarakat orang. Begitu. Ya, baik. Terkait dengan pemeriksaan 8 saksi di Polresta Solo, apakah ini relevan atau memang ada anomali atau memang karena tadi tempat kejadian yang dianggap TPUA ketika menghadiri rumah Pak Jokowi terjadinya di Solo, seperti apa? Secara objektif memang dimungkinkan, tapi secara subjektif ini muncul kesan bagi kita bahwa polisi sedang melayani Jokowi. Karena kalau dipanggil ke Jakarta kan saksi kesulitan, akhirnya ngalah. Ini polisi yang datang ke TKP-TKP. Pada peristiwa-peristiwa yang lain nggak begitu. Contohnya Gus Nur dan Bambang Tri ketika melakukan podcast di Malang, ya dijemput paksa panggilannya langsung ke Bareskrim, bukan Bareskrim yang datang ke Malang. Walaupun akhirnya sidangnya di Solo karena banyak saksi yang ada di Solo. Artinya kalau bicara norma memungkinkan, tapi ketika pilihan itu diambil secara subjektif kita bisa menilai, oh memang ada perlakuan yang berbeda. Dan kalau kita bicara ketidakadilan hukum, salah satu parameternya ketika ada peristiwa atau fakta yang sama diberi perlakuan berbeda. Pada laporan Jokowi misalnya langsung terbit LP, pada laporan TPUA hanya diterbitkan Dumas. Pada laporan Jokowi, saksi-saksi mereka Jokowi yang datang, nah saksi-saksi versi kita disuruh ke Polda. Misalnya tidak penyidik yang mendatangi rumah Roy Suryo kah, mendatangi Respon kah yang ada di Medan kan enggak. Bahkan kalau ada panggilan itu harus bayar tiket pesawat dari Medan ke sini begitu. Nah,
hal-hal yang seperti inilah yang nggak mungkin bisa diklarifikasi oleh institusi kepolisian, dan hal-hal seperti inilah yang kemudian masyarakat menyimpulkan memang ada ketidakadilan. Nah, makanya hari ini kita juga deklarasi dalam rangka untuk apa ya, memprotes ketidakadilan sekaligus berkomitmen kita tetap di jalur perjuangan. Kita jadi dulu teringat ketika Kaisang terlibat skandal private jet, Nah, itu KPK yang KPK yang datang. datang gitu ya. Aduh. Sampai ada gium ya. Ya. Ada giumnya gini. Kaisang lewat lampunya merah, bukan dia yang berhenti, lampunya jadi hijau sendiri gitu. Itu ada gium, artinya hari ini hukum tidak lagi menjadi alat penertib yang menciptakan keadilan masyarakat, tapi sudah menjadi alat kekuasaan. Jadi bukan orang yang tunduk pada norma hukum, tapi hukumnya yang tunduk pada orang. Nah, contoh lah. Gibran ya belum 40 tahun, harusnya Gibran menunggu ya Pilpres selanjutnya agar bisa memenuhi syarat 40 tahun 169 Undang-Undang normanya yang diubah melalui tafsiran di putusan MK putusan nomor 90. Nah, coba lo jadi hukum di negeri kita memang benar-benar sudah coba lo. Ya, baik, terkait dengan polisi yang kemudian sekarang sudah menaikkan ke tingkat penyidikan, apakah pada ujungnya nanti yang di Barreskrim Polri juga akan dinaikkan atau seperti apa? Harusnya kalau kita bicara kesetaraan hukum ya, Barreskrim juga harus dinaikkan ke penyidikan. Jadi hasil gelar perkara khusus itu merekomendasikan Barreskrim Mabes Polri untuk melanjutkan penyelidikan, dan selanjutnya penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan dan pihak-pihak dipanggil lagi dalam konteks penyidikan. Nah, itu baru kita imbang kita ya. Yang punya kita jalan, nah ini juga jalan. Jangan begini yang punya kita di kan belum sampai ke penyidikan. Yang laporan Jokowi ya cepat sekali naik ya. Coba kita bayangkan kalau kita bicara cepat itu bukan 2 bulan atau 3 bulan. Cepat itu mana yang duluan, mana yang belakangan. Nah, yang duluan lapor kan TPUA 9 Desember 2024. Saudara Joko Widodo kan baru belakangan 30 April 2025. Tapi ini sudah naik penyidikan. Yang TPUA nggak ada kabar sampai sekarang. Terakhir kan statusnya di Biro Wasidik Baris Mabes Polri sedang dilakukan pendalaman yang kesimpulannya kita juga belum tahu. Tapi tiba-tiba yang di Polda udah naik ke penyidikan. Padahal dua perkara ini tidak bisa dipisahkan loh, karena satunya dugaan jasa palsu, yang satunya dugaan pencemaran. Nggak bisa orang dikatakan mencemarkan sebelum dibuktikan ijazahnya asli. Nggak bisa ijazah itu dikatakan asli sebelum dugaan pemalsuan ini dibawa ke pengadilan dan dibuktikan, oh ternyata ijazahnya asli. Artinya semestinya Polda ini nunggu yang kasus Barreskrim. Kalau Barreskrim sudah ada putusan inkrah, baru Polda jalan. Bukan sebaliknya, ini jalan terus, lalu nanti kan gampang ijazah bisa dibuktikan dalam prosesnya. Ya enggak, kalau yang di Polres Polda itu tidak membuktikan ijazah asli, tapi membuktikan pencemarannya. Sementara kalau yang di Barreskrim membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Jadi fokus kepada objeknya. Kalau ini perbuatannya. Harusnya kan objeknya dulu, barangnya dulu, ijazahnya dulu gitu loh. Jangan orang mengatakan ijazah itu palsu yang dikejar, tapi barangnya dulu diperiksa. Apakah barang itu asli atau palsu? Kalau barang ini ternyata palsu, ya nggak bisa dikejar orang yang mengatakan barang itu palsu. Oh, memang palsu. Tapi kalau barang ini asli baru. Nah, untuk membuktikan barang ini asli atau palsu, bukan di Barreskrim, di pengadilan begitu. Ya, baik. Terkait kemudian permintaan gelar perkara khusus juga di Polda Metro Jaya kemarin hari Senin ya, tanggal 20. Apakah sudah ada mendapatkan respon, dan tentu saja kami berharap responnya juga sama seperti Barreskrim Mabes Polri. Kalau Barreskrim Mabes Polri yang institusi levelnya di atas Polda saja menindaklanjuti dengan mengadakan gelar perkara khusus, kenapa di Polda enggak kan? Harusnya sama, sama dong, equal. Jangan yang pihak Jokowi yang dihentikan gelar perkaranya diproses, sementara pihak Polda yang menaikkan ke status penyidikan gelar perkaranya nggak diproses. Ini kan hanya beda objek saja, sebenarnya substansinya sama. Memeriksa proses penyelidikan. Yang satu penyelidikannya dihentikan, yang satu penyelidikannya dinaikkan. Yang penyelidikan dihentikan ada proses gelar perkara khusus, yang penyelidikannya dinaikkan juga harusnya ada gelar perkara khusus. Kenapa? Karena klien kami lapor. Kalau sebelumnya kan belum ada terlapor. Nah, saat terlapor
Di penyidikan nanti kan akan ada tersangka. Makanya kita perlu tahu tuh apa sih dasar bukti apa pihak penyidik meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan. Peristiwa pidana apa yang ditemukan dalam gelar perkara yang mereka klaim sudah gelar perkara tadi? Kan gelar perkaranya kan sepihak juga. Dulu kenapa Bareskrim kita minta gelar perkara khusus kan alasannya kan karena memang itu sepihak, tidak transparan, tidak equal, tidak kredibel, tidak akuntabel, sehingga kita minta ada proses yang transparan. Karena ini juga menyita perhatian publik dan selaku penasihat hukum kita meminta, dilakukan. Dan ada dasar hukumnya di Perkapolri ya, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 diatur di pasal 31 dan 33. 31 itu mengatur jenis gelar perkara ya, ada gelar perkara biasa, ada gelar perkara khusus. Di pasal 33 baru diatur gelar perkara khusus itu dilakukan karena apa? Dilakukan oleh siapa? Nah, di antaranya karena menyita perhatian publik dan atas permintaan dari PH, penasihat hukum. Dan kami sudah ajukan itu. Gitu. Dan kasus ijazah palsu itu menyita perhatian publik gitu. Sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dilakukan gelar perkara khusus. Karena itu kalau di Polda tidak dilakukan aneh. Memang bedanya kalau di Bareskrim kita ajukan kepada Kepala Biro Wasidik ya, pengawas penyidik. Kalau di Polda ke Kabak Wasidik, Kepala Bagian Pengawas Penyidik. Karena levelnya beda. Itu aja yang bedanya. Ya, baik. Apa harapan dari eh, Bang Ahmad Rasul selaku pengacara dari Roy Suryo dan kawan-kawan terkait kepolisian ini dalam menangani kasus ini ya di tengah kekosongan juga jabatan Wakapolri yang lebih dari 1 bulan ini. Kenapa ini juga nih? Oh iya. Silakan, Pak. Sekaligus closing statement. Iya. Harusnya kalau jabatan Wakapolri udah kosong, Kapolrinya juga sekaligus diganti lah. Biar bareng sekalian dilantik Kapolri sekaligus Wakapolri begitu ya. Karena kami meyakini kalau Kapolrinya belum ganti masih Pak Listo Sigit Prabowo akan sulit ada keadilan dalam kasus ini. Dan yang kedua, kalau kita bicara tentang keadilan kasus ini sederhana saja, belum masuk ke yang lain. Perlakukan saja yang berimbang, yang sama. Jadi kalau laporan Jokowi lanjut, ya laporan TPUA lanjut. Kalau laporan TPUA dihentikan, ya yang di Polda juga dihentikan. Kalau yang di Polda itu dinaikkan ke penyidikan, yang di Bareskrim juga harusnya dinaikkan ke penyidikan. Jangan yang di Bareskrim penyelidikannya dihentikan, yang di Polda laporan Jokowi naik ke penyidikan. Lalu membangun narasi kan nanti bisa dibuktikan juga keaslian ijazah itu di Polda. Tapi posisi klien kami bukan sebagai pihak yang aktif melaporkan, tapi menjadi tersangka ibaratnya nanti. Jadi keleluasaannya kan nanti menjadi tidak berbeda dengan kita pelapor. Apalagi kalau nanti secara subjektif pihak penyidik melakukan penahanan. Kan memang sengaja ditaruh pasal-pasal yang ancamannya di atas 5 tahun, walaupun nggak ada kaitannya dengan apa namanya pencemaran dan fitnah tentang ijazah palsu. Misalkan pasal 35 Undang-Undang ITE itu ancamannya 12 tahun. 32 Undang-Undang ITE itu ancamannya 8 tahun. Kemudian penghasutan 6 tahun. Menyebarkan delik pemberitahuan bohong itu 6 tahun. Menyebarkan kebencian kepada individu berdasarkan sara itu 6 tahun. Jadi intensi dan motif untuk menahan klien kami untuk membungkam itu terlihat. Apalagi bukan hanya orang yang meneliti jasa yang hari ini dikejar-kejar oleh polisi, tapi ya, yang kedua itu ada Abraham Samad, Michael Benjamin Sinaga, Nurdian, Ali Ridho. Ini kan bukan orang yang terlibat. Mereka hanya YouTuber itu. Dan YouTuber itu sekarang kan menjadi sarana perjuangan. Nah kalau YouTuber pertama orang yang nggak boleh ngomong, yang kedua sarana ngomongnya mau dibungkam. Sarana ngomong kan apa hari ini? Ya sosial media seperti ini nih. Ini sarana ngomong. Saya bisa ngomong, bisa diterima oleh pemirsa, masyarakat di seluruh tanah air. Karena ada YouTube, ada media. Kalau saya ngomong berbusa-busa, kalau nggak ada YouTube ya nggak bisa sampai juga gitu loh. Jadi pesan saya kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita bersatu. Negara ini adalah negara kita semua, bukan milik geng Solo yang punya tanggung jawab untuk menjaga, memperbaiki negara ini, negeri ini, bukan hanya orang-orang yang hari ini menjadi terlapor, bukan hanya saya dan kawan-kawan di tim advokasi, tapi seluruh elemen anak bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terus saksikan channel-channel perjuangan dan acara kita hari ini nanti akan dimulai jam 10. Terus pantau channel-channel yang memberitakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.